Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan pada episode lalu tentang syarat-syarat khuf atau sepatu yang boleh untuk diusap. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan syarat-syarat tersebut. Syarat yang ketiga dari syarat-syarat dibolehkannya sepatu diusap tatkala berwudu adalah sepatu tersebut adalah sepatu yang dihukumi mubah. Kaunu al-khuffu mubahan. Yakni sepatunya adalah jenis sepatu yang mubah. Yang boleh dipakai secara hukum. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengenai syarat ini ada ikhtilaf, ada perbedaan di antara ulama. Penulis mengatakan waqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadha syarat. Mengenai syarat ini ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, penulis yakni Syekh Abdullah bin Muhammad At-Tayyar mengatakan fadhahaba al-Malikiyah wal Hanabilah ila annahu la yasih al-mashu 'ala al-khuffi al-maghsub aw al-masruq aw al-muttakhadh min al-harir. Pendapat dari kalangan ulama mazhab Maliki dan juga ulama dari mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya tidak sah jika sepatu yang diusap itu adalah sepatu hasil dari al-maghsub, yakni maghsub dari kata ghasab, barang yang diperoleh melalui jalan yakni barang orang lain, dia ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, tanpa izin, tetapi dengan maksud nanti dia kembalikan. Dalam artian apa? Dia sebenarnya tidak mau mencuri, hanya saja ingin mengambil dan memakainya, memanfaatkannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Inilah disebut dengan al-khuf al-maghsub. Ini sepatu ghasab, sepatu yang diambil, sepatu orang lain yang diambil tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Au al-khuf al-masruq, atau sepatu hasil curian. Begitu juga sepatu yang terbuat dari bahan al-harir. Harir dalam bahasa Indonesia bermakna sutra. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara bahan pakaian dan juga sarung dan sebagainya, sepatu termasuk, jika terbuat dari sutra itu tidak dihalalkan bagi kaum Adam. Tidak dihalalkan bagi laki-laki. Akan tapi boleh bagi perempuan. Untuk sepatu yang dibuat dari bahan yakni harir atau sutra, maka ini juga termasuk dari jenis sepatu yang tidak sah tatkala seorang mengusapnya ketika berwudu. Inilah pendapat dari kalangan Maliki, begitu juga kalangan dari mazhab Hambali. Ulama mazhab Maliki dan juga Hambali mereka mengatakan enggak sah ketika jenis sepatu yang diusap ketika berwudu dari jenis-jenis yang telah kita sebutkan tadi. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, penulis mengatakan wa dhahaba Syafi'iyah fil asah indahum ila jawazil mashi 'ala al-khuffi walau lam yakun mubahan.
Pendapat yang kedua adalah pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan, dan ini adalah pendapat yang sah, pendapat yang lebih kuat, ya, di antara pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah, bahwasanya mereka mengatakan boleh seseorang itu mengusap sepatu meskipun sepatu itu bukan dari jenis sepatu yang mubah. Boleh dia mengusap ya di atas sepatu, punggung sepatu yang hasil dari ghasab tadi. Atau ya buah dari hasil curian. Atau yakni sepatu yang terbuat dari harir, sepatu yang terbuat dari sutra. Tentunya kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat dari ulama Syafi'iyah ini itu tidak serta-merta membolehkan yakni sepatu itu atau sikap perbuatan mencuri atau ghasab. Akan tapi secara hukum salat atau wudu yang dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia mengenakan pakaian ataupun sepatunya dari hasil ghasab ataupun hasil curian, maka wudunya tetap sah. Akan tapi tentu diiringi dengan dosa. Ini maksud dari mazhab Syafi'i. Oleh karena itu kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini menjelaskan dan yang benar, yang sahih, yang kuat adalah pendapat yang kedua. Beliau mengatakan wal qaulu asani was sahih wal qaulu tsani bi annahu la yashtarit kaunul khuffi mubahan. Yang benar adalah pendapat yang kedua. Yang mana tidak disyaratkan sepatu harus dari jenis sepatu yang mubah, yang boleh dipakai. Lakin ma'a thubutil ism, tetapi meskipun tetap dianggap sah mengusap sepatu dari hasil ghasab tadi atau hasil curian atau terbuat dari bahan sutra, tentunya tatkala dikatakan wudunya tetap sah tatkala dia mengusap sepatu, akan tapi diiringi juga dengan dosa. Wudunya sah tapi dia juga terkena dosa. Thubutul ismi 'ala ghasib was-sariq wa ghairihim mimman yalbas khuffan ghairu mubah. Tetap dia sah wudunya meskipun mengusap di atas sepatu yang terbuat dari sutra tadi atau hasil dari ghasab dan curian, namun tetap dia juga dikenain dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pendapat yang rajih dari syarat bahwasanya sepatu yang dipakai harus mubah. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan enggak harus mubah. Dia sepatu dari jenis curian pun secara hukum wudunya tetap sah, akan tapi tetap dikenakan dosa atas perbuatannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada pembahasan seputar kaifiyah, tata cara mengusap sepatu. Kaifiyatul mashi 'alal khuffain. Tata cara mengusap sepatu. Penulis mengatakan ikhtalafal fuqaha fi kaifiyati mashil khuffi wal jawrabi ma ikhtilafihim fi miqdari ma yumsah. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang tata cara mengusap sepatu ataupun kaos kaki beserta ini disebutkan di sini perselisihan mereka tentang kadar area yang wajib dibasuh atau diusap. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Faqala al-Hanafiyah yumsahu miqdaru thalathati asabi' min asghari asabi'il yad ala zahiril khuffi faqat marratan wahidatan. Pendapat pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi, bahwasanya yang diusap adalah area punggung sepatu saja seluas ukuran 3 jari tangan yang paling kecil, dan ini dilakukan sekali usap. Berarti kurang lebih jari paling kecil adalah jari kelingking, jari manis dan jari tengah. Ini adalah 3 jari yang cukup kecil jika dibandingkan dengan jari-jari yang lainnya. Maka area yang wajib diusap di punggung kaki atau di punggung sepatu adalah sebatas yang paling wajib minimumnya adalah tiga area ini saja. Ini sebatas tiga jari yang paling kecil. Ini adalah pendapat dari ulama mazhab Hanafi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari madhab Maliki. Ya, di sini dikatakan wa qala al-Malikiyah biwujubi mashi jami'i zahiril khuffi kama yustahabbu indahum mashu asfalihi. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama madhab Maliki. Mereka mengatakan wajib ya mengusap seluruh area punggung sepatu. Sebagaimana juga mereka juga mengatakan adapun bawahnya itu dihukumi sebagai sunnah atau mustahab, dianjurkan saja. Ini pendapat dari ulama Malikiyah. Ya, adapun zuhur yakni zahirul khuffi atau punggung sepatu ini dihukumi wajib. Sementara bawahnya itu mustahab, yakni dianjurkan. Ini ulama dari madhab Maliki. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama madhab Syafi'i. Penulis mengatakan wa dhahaba Syafi'iyah ila anna al-masha al-wajib huwa ma yasduqu alaihi musamma mashun. Ya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama madhab Syafi'i. Ya, bahwasanya mengusap yang diwajibkan ya tatkala seorang ingin mengusap sepatu tatkala wudu adalah yakni area atau perbuatan yang sudah cukup disebut sebagai mengusap tanpa yakni batasi 3 jari kah atau berapa kadarkah yang harus diusap. Yang penting selagi itu perbuatan merupakan jadi dikenal sebagai perbuatan mengusap. Ya, orang tahu kalau meletakkan tangan di atas punggung sepatu sudah dikatakan mengusap, maka sudah cukup. Ya, kemudian dilanjutkan wa huwa mashu dhahiril khuf. Yakni apa? Yang diusap adalah bagian dari punggung sepatu. Fala yumsahu asfaluhu wala aqbahu wala jawanibuhu. Kemudian ulama dari mazhab Syafi'i menambahkan yang wajib hanya apa tadi? Yakni punggungnya saja. Adapun bagian bawahnya maka tidak diusap. Begitu juga dengan bagian tumit dan juga bagian sisi-sisi dari sepatunya. Jadi kesimpulannya kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i hanya mengatakan yang diusap hanya bagian punggung sepatu saja. Ya, dan enggak yakni batasi. Ya, yang penting dia sudah dianggap perbuatan mengusap, maka itu dianggap apa? Sebagai sudah perbuatan yang sah untuk apa? Mengusap sepatu. Ya, adapun bawahnya, tumitnya ataupun yakni samping sepatu itu tidak diusap. Ini menurut pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan juga pendapat dari ulama mazhab Hambali. Tetapi kita akan lanjutkan pembacaan pendapat ini setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada segmen sebelumnya telah kita sebutkan tentang tata cara mengusap sepatu, begitu juga dengan area yang diusap, apakah punggung saja atau bawahnya juga. Di sana ada beberapa khilaf di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan punggungnya saja yang wajib. Ya, itu adalah pendapat dari ulama Malikiyah atau ulama Hanafiyah maksud saya. Yang kedua adalah pendapat dari ulama Malikiyah yang mengatakan wajib punggung sepatu. Adapun bawahnya itu dihukumi sebagai mustahab atau dianjurkan. Sementara dari mazhab Syafi'i, ya, beliau yakni atau ulama dari mazhab Syafi'i lebih fleksibel, yakni mengusap bagian punggung. Ya, dan yakni dikatakan secara umum dalam artian apa? Tidak dibatasi apakah 3 jari saja area yang perlu diusap atau lebih dari itu. Yang penting perbuatan mengusap ketika dilihat ini adalah perbuatan mengusap, udah dihukumi sebagai udah ini sebagai mengusap sepatu, udah. Jadi apa? Sudah dianggap sebagai mengusap sepatu. Adapun bawahnya maka itu tidak diusap. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang keempat.
adalah pendapat dari ulama-ulama mazhab Hambali. Penulis mengatakan ammal Hanabilah fayarawna annahu yumsahu aktsaru muqaddami dhahiril khuffi khututan bil asabi'. Adapun pendapat dari ulama-ulama mazhab Hambali, mereka berpandangan bahwasanya ya, yang diusap adalah bagian depan punggung sepatu ya, dengan jari jemari secara garis-garis ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, diusapkan dengan jari-jari tangannya. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari keempat pendapat ini mana yang paling benar? Mana yang paling rajih? Penulis menjelaskan was-sahih fi al-kaifiyati wal miqdari ya, yang benar ya pada bab tata cara dan juga area yang diusap tatkala mengusap sepatu tatkala wudu adalah an yumirra yadahu min indi asabi'ir rijli ila saqi faqat. Ini apa? An yumir, yakni mengusapkan tangan dari ujung jari jemari kaki sampai ke betis. Jadi ini anggap saja sebagai kaki. Ini telapak kaki, ini punggung kaki, dan ini adalah kaki atau ini betis. Nah, caranya adalah dengan cara diletakkan ya tangan di atas kaki, di atas jari jemari, kemudian diusapkan sampai ke betis. Sekali usap saja. Ya, ini cara dalam mengusap sepatu. Ya, atau salah satu caranya, bisa dibilang sebagai salah satu caranya. Kita ulangi, was-sahih fil kaifiyah wal miqdar an yumira yadahu min indi asabi'ir rijli ila saqi faqat. Yakni tata cara dan area yang diusap yang benar adalah hanya mengalirkan atau mengusapkan tangan dari jari jemari kaki sampai ke yakni betis. Wa ala ayyi kaifiyati mashin ajza'ahu dzalik. Dengan cara bagaimanapun mengusapnya, maka itu dibolehkan. Apakah sebagaimana yang telah kita tutupkan tadi seperti ini? Atau agak miring sedikit seperti ini? Yang penting apa? Yang penting dimulai dari jari jemari kaki, kemudian sampai dilanjutkan ke betis. Ya, atau tepatnya ke punggung betis seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Lakin al-afdal an yumsah al-yumna thumma al-yusra amalan bi qauli Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi yang lebih utama ya, walaupun kita katakan tadi boleh dengan cara bagaimanapun cara mengusapnya, ya tetap yang paling utama, yang lebih utama adalah mengusap dengan mendahulukan kaki sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian sebelah kiri. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Ya, mengambil dari apa? Keumuman hadis. Ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang suka untuk mendahulukan yang sebelah kanan di segala perkaranya, segala urusannya, baik itu di cara mengenakan sandalnya, atau dalam hal menyisir rambutnya, atau ketika bersuci, dan di segala hal Rasulullah SAW senang untuk mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembagian atau yakni pembahasan seputar tata cara mengusap dan juga kadar ya area yang wajib untuk diusap. Ya. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yakni seputar pembatal-pembatal usapan yang dilakukan di atas punggung sepatu. Nawaqidul mashi 'alal khuffain. Pembatal-pembatal ya, usapan di atas sepatu ketika berwudu. Yang pertama, kullu ma yanqudul wudu yanqudul masha 'alal khuffaini au al-jawrabain. Ya, setiap yang membatalkan wudu maka itu juga yang membatalkan yakni perbuatan mengusap di atas sepatu ataupun di atas kaos kaki.
Wudu kita ketahui batal tatkala seorang berhadas. Baik itu hadas kecil ya ataupun hadas besar. Mengusap sepatu juga demikian. Dia wudunya sah atau wudunya batal tatkala apa? Tatkala dia yakni berhadas baik kecil maupun besar. Maka sebagaimana wudu biasanya batal karena sebab ini dan harus mengulangi wudu kembali. Ya, tatkala hadas kecil, hadas besar tentunya dengan mandi junub, maka mengusap sepatu juga bisa batal. Dengan apa? Dengan seorang berhadas. Sebagaimana wudu juga akan batal tatkala seorang berhadas. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni pembatal-pembatal usapan di atas sepatu adalah wujudu mujibul ghusli kal janabah wal haid wan nifas. Adanya sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk mandi junub, ya, atau yakni mandi karena junub atau mandi karena haid, selesai dari haid, atau mandi karena selesai suci dari nifas. Maka ya, ini juga menjadi hal-hal yang mampu apa? Membatalkan perbuatan mengusap di atas sepatu. Fa'idha wujida ahadun atau fa'idha wajada ahadun hadhil mujibat intaqadal mashu alal khuffain. Apabila salah seorang di antara kita ya yang mendapati salah satu di antara tiga hal yang kita sebutkan tadi, maka yakni perbuatan mengusap di atas sepatu menjadi batal. Ya, maka dia harus mengulangi wudu dari awal kembali. Ya, atau karena ini hadas besar, maka dia harus lepas dulu sepatunya ataupun kaos kakinya, kemudian dia mandi junub, mandi besar, kemudian habis itu barulah boleh dia mengenakan sepatu lagi, dan tatkala berhadas boleh dia yakni mengusap sepatunya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seputar pembatal-pembatal usapan di atas sepatu. Yang ketiga adalah naz'ul khuffaini au ahadihima, yakni melepas kedua sepatu atau salah satu dari keduanya. Ya, kan tadi kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara hal yang yakni ada khilaf di antara ulama. Oleh karena itu penulis mengatakan wa hadza mahallu khilafi bain ahli ilm. Mengenai ya pembatal ini yakni melepas kedua sepatu atau salah satu dari keduanya, ini di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ya fadhahabal hanabilah ilal qaul bi annal wudu yantaqidu bin nas'il khuffaini wa yulzimuhu i'adatul wudu. Pendapat pertama adalah pendapat dari kalangan ulama-ulama mazhab Hambali. Ya, mereka mengatakan bahwasanya wudu batal dengan apa? Dengan sekedar melepas sepatu saja. Ya. Wa yulzimuhu i'adatul wudu, dan diwajibkan atas orang tersebut untuk mengulangi wudu kembali. Ini pendapat dari mazhab Hambali. Kemudian kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Penulis mengatakan wa dhahabal Hanafiyah wa ghairuhum ila annahu yujzi'uhu ghuslur rijlaini faqat wa huwa riwayatun inda Ahmad wal qaulul akhar inda Syafi'i. Jadi pendapat yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Ya, dan juga selain dari mereka ada juga yang sependapat dengan pendapatnya ulama-ulama mazhab Hanafi ini. Apa itu? Annahu yujzi'uhu ghuslu rijlaini faqat. Ini hanya sekedar sebatas mencuci kakinya saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tatkala seseorang selesai berwudu, ya, dan dia dalam wudunya di akhir dia mengusap sepatu. Kemudian dia apa? Melepaskannya. Ya, melepas sepatunya. Pendapat Hanifiyah mengatakan, ya ini wudunya nggak batal. Akan tetapi dia hanya yakni sekedar membasuh kakinya saja. Kenapa? Ya karena rukhsah untuk mengusap sepatu sudah dia tinggalkan. Tinggal lagi apa? Membasuh kaki yang belum
yang belum dilakukan tatkala berwudu tadi. Makanya mereka mengatakan, jadi dalam kondisi ini yang dia lakukan hanya sekedar membasuh kakinya saja. Ya, tatkala apa? Tatkala dia masih memiliki wudu yang pertama tadi. Tatkala melepaskan sepatunya, dia cukup membasuh kakinya saja. Wa huwa riwayatun 'inda Ahmad wal qaul akhar 'inda Syafi'i. Ini juga pendapat yang dipilih oleh sebagian atau dipilih salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Begitu juga ini salah satu pendapat dari Syafi'i, Imam Syafi'i. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga, wa dhahaba Ibrahim an-Nakhai fi riwayatin anhu wa bihi qala Ibnu Hazm wa jama'atun annahu la yantaqidu wudu'uhu binaz'ihima. Pendapat dari Ibrahim an-Nakhai, begitu juga Ibnu Hazm dan sebagian kawan-kawannya bahwasanya wudu tidak batal dengan melepas kedua sepatu. Wala yajibu ghuslu rijlaihi, dan tidak wajib membasuh kedua kakinya. Bal yusolli duna an yujaddid wudu'an au yaghsilu rijlaihi. Bahkan yang ada apa? Kalau dia mau sholat dengan wudu pertamanya, nggak apa-apa, meskipun dia melepas sepatu, tanpa harus memperbarui wudunya atau tanpa harus apa? Membasuh kakinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 pendapat. Dari ketiga pendapat ini, mana yang paling rajih? Insya Allah kita akan sebutkan setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan seputar mengusap sepatu. Di segmen sebelumnya kita telah singgung masalah pembatal-pembatal ini mengusap di atas sepatu. Dan kita telah menyebutkan dan menyinggung seputar apakah melepas sepatu itu merupakan bagian dari hal-hal yang mampu membatalkan ini perbuatan mengusap sepatu. Maka di sana ada khilaf dan kita akan sebutkan mana yang rajih dari khilaf ulama tersebut. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan warrajih, pendapat yang paling kuat min hadhil aqwali tsalatsah, dari ketiga pendapat ini, dari ketiga perselisihan ini, madhhab ilaihil Hanabilah, adalah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama madhab Hambali. Wa huwa inqida'ul wudu' bin nas'il khuffi awil jawrabi wa nahwihi. Yaitu apa? Yakni wudu akan batal secara keseluruhan dengan sekedar mengusap atau dengan sekedar melepas sepatu ataupun melepas kaos kaki dan yang semisalnya. Tatkala seorang mengenakan sepatu contohnya, dia lepas sepatunya, maka ini membatalkan seluruh wudunya. Atau dia mengenakan sepatu ya, ataupun kaos kaki, dia lepas, maka wudunya batal secara keseluruhan dan dia wajib mengulang dari awal. Penulis menjelaskan, li'anal wudu batala fi ba'dil a'dha fa batala fi jami'iha kama law ahdatsa. Karena wudu batal ya sebagian dari anggota wudu. Karena apa? Karena yakni belum diusap, dianggap belum diusap, atau ada salah satu anggota tubuh yang belum disucikan. Tatkala salah satu anggota wudu batal, maka batal juga seluruh anggota tubuh lainnya. Kama lau ahdath, ini juga sebagaimana terjadi pada orang yang berhadas. Tatkala seorang berhadas tentunya apa? Batal seluruh tubuhnya atau seluruh wudunya. Wa hadha huwal arjah ihtiyatan lil ibadah. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagai bentuk kehati-hatian pada sisi ibadah. Wa huwa ikhtiyarul lajnah daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta' fi Saudi. Ini juga pendapat dan fatwa yang dikeluarkan oleh lajnah daimah di Saudi Arabia. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, ya sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan melepas sepatu ya, itu adalah di antara hal yang mampu membatalkan wudu
secara keseluruhan. Jadi dia harus mengulang lagi wudunya dari awal. Ya, tidak hanya mencukupkan membasuh kakinya saja, tapi dia juga harus mengulangi wudunya. Karena apa? Wudunya dianggap batal secara keseluruhan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal berikutnya yang disebutkan penulis di sini adalah madhyul muddah. Madhyul muddah bermakna telah melalui masanya, lewat waktunya. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya rukhsah, ini keringanan mengusap sepatu ketika berwudu, ini diberikan ya masanya. Bagi orang mukim yang tidak melakukan perjalanan, maka masanya adalah sehari semalam. Adapun orang yang melakukan perjalanan, sedang bersafar, sedang berpergian, maka masanya adalah 3 hari 3 malam. Tatkala masa ini sudah lewat, maka batalah ya, yakni perbuatan mengusap sepatu tadi. Jadi apa yang dilakukan? Dia kembali yakni melakukan wudu secara sempurna dengan cara melepaskan sepatunya atau kaos kakinya. Kemudian berwudu secara sempurna dengan cara membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Kita bacakan pendapat penulis ini, madhyul muddah, yakni berlalunya masa dibolehkannya mengusap sepatu. Famata madat muddatul mashi ya wahiyya kama dzakarna sabiqan yaumun wal lailah lil muqim wa thalathatu ayyamin bil layaliha lil musafir intaqadal mashu 'alal khuffaini. Ya, kapanpun ya dan dimanapun tatkala sudah berlalu masa dibolehkannya mengusap sepatu, sebagaimana telah kita sebutkan, ya sehari semalam bagi orang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang musafir, maka secara otomatis ya perbuatan mengusap di atas sepatu itu ya batal. Maka dia harus mengulang wudu dari awal. Wa wajaba nas'uha, dia wajib melepaskan sepatunya. Wa yajibu alaihi wudu kamilan, dia juga wajib berwudu secara sempurna dengan cara membasuh kakinya. Ya, bi khilafi ma dhahaba ila al-Hanafiyah wa Syafi'iyah min annahu yajibu ghuslu rijlain faqat. Ya, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, yang mana mereka mengatakan yang wajib hanya sebagian atau yang wajib hanya membasuh kakinya saja tatkala tatkala yakni masa dibolehkannya mengusap sepatu telah habis. Jadi kesimpulannya, tatkala masa dibolehkannya mengusap sepatu di saat wudu sudah habis, maka kembali mengulangi wudu dari awal dengan cara melepaskan sepatunya terlebih dahulu, kemudian melakukan wudu dari awal, barulah dia beribadah kepada Allah ataupun ya sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada pembahasan berikutnya, yakni hukum mengenakan sepatu ataupun kaos kaki dan dilakukan dalam keadaan tidak bersuci terlebih dahulu. Karena apa? Karena lupa. Ya, di sini disebutkan hukmu lubsi al-huffaini awil jarabaini ala ghairi taharatin nasiyan wal masu alaihima thumma shalah nasiyan. Hukum ya orang yang mengenakan kedua sepatu ataupun kaos kaki tanpa bersuci terlebih dahulu secara sempurna. Karena apa? Karena lupa. Ya, kemudian dia mengusap yakni sepatunya, kemudian sholat juga karena lupa. Ya, mungkin sudah biasa. Atau mungkin ya ini terjadi tatkala sudah berlalu masa dibolehkannya mengusap sepatu. Sudah berlalu, ternyata sudah lewat 4 hari. Tentunya sudah otomatis batal. Ya. Yakni waktu dibolehkannya mengusap sepatu bagi musafir. Tapi dia lupa. Tiba-tiba dia hanya tatkala berwudu, dia hanya mengusap sepatunya saja. Kemudian sholat. Baru setelah sholat dia teringat, oh ini ternyata sudah lewat dari 3 hari. Maka pada kondisi seperti ini bagaimana hukumnya? Inilah yang akan dijelaskan oleh penulis di sini. Penulis mengatakan, man fa'ala dzalika fa inna sholatahu batilatun wa alaihi i'adatun au i'adatu ma shalla bihadzal mashi. Ya, orang melakukan demikian lupa. Ya, sebagaimana kajian yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Maka sholatnya batal.
Ya, dan wajib baginya untuk apa? Mengulangi wudunya kembali dan juga mengulangi sholatnya. Ya, pada sholat-sholat yang apa? Yang dia menggunakan wudhu dengan cara mengusap sepatu tadi. Tatkala apa? Tatkala ternyata dia yakni telah habis masanya atau lupa bahwasanya apa? Dia seharusnya wudhu secara sempurna terlebih dahulu, baru memasukkan sepatu dan mengusap yakni sepatu ketika dia berhadas setelah yakni berwudhu dengan wudhu sempurna tadi. Ya, intinya apa? Sholat yang dilakukan dengan cara wudhu menggunakan sepatu dengan mengusap sepatu yang karena lupa belum bersuci terlebih dahulu, belum memasukkan kakinya dalam keadaan suci, maka sholatnya tidak sah dan wajib untuk diulang. Li'anna min syurutil masih 'alal khuffaini kama dzakarna sabiqan lubsuhuma 'ala taharatin bi ijma'i ahli ilmi. Karena apa? Karena sebagaimana syarat-syarat atau di antara syarat yang telah kita sebutkan dahulu, ya tatkala seorang diberi rukhsah untuk mengusap sepatunya, maka yang dilakukan pertama kali adalah mengenakannya, mengenakan kedua kaki itu dalam keadaan suci. Ya, dengan apa? Dengan terlebih dahulu berwudu, baru mengenakan sepatunya. Ya, habis itu kalau seandainya dia berhadas, baru boleh baginya untuk mengusap sepatu dan sholat di atas wudu yang dilakukan ya setelah dia yakni mengusap sepatu. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi adalah ijma'. Wajibnya seorang sebelum memasukkan sepatu harus dalam keadaan suci secara sempurna terlebih dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada permasalahan yang lain. Ini hukum orang yang mengusap atau membasuh kakinya yang sebelah kanan kemudian mengenakan sepatu sementara kaki sebelah kiri belum dia basuh. Jadi bergantian. Ya. Yakni mencuci kaki terlebih dahulu sebelah kanan. Ya. Terus dia masukkan sepatunya. Baru dia cuci kaki sebelah kiri. Terus dia masukkan sepatu sebelah kirinya. Ya. Ini hukumnya bagaimana? Penulis mengatakan hukmu man ghassala rijlihi atau rijlahu al-yumna thumma adkhalaha al-khuffa aw al-jawraba thumma ghassala rijlahu al-yusra wa adkhalaha al-khuffa aw al-jawrab. Hukum orang yang membasuh sepatunya atau membasuh kakinya yang sebelah kanan ya kemudian mengenakan sepatu atau kaos kaki. Kemudian habis itu baru membasuh kaki sebelah kiri. Terus dilanjutkan dengan mengenakan sepatu ataupun kaos kakinya. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan di antara ranah khilaf di antara ulama. Terus mengatakan dhahaba ba'dul ulama ila annahu la yalbasul khuffa awil jawrab illa ba'da an yantahiya min ghasli rijlihil yusra. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya seorang tidak boleh mengenakan sepatu ataupun kaos kaki terlebih dahulu kecuali setelah selesai membasuh kedua kakinya hingga kaki kirinya. Ini sebagaimana yang kita dapati pada zahir hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Bahwasanya di situ Rasulullah SAW bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Ya, ini tinggalkan dia ketika Mughirah bin Syu'bah mau melepaskan sepatu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, tinggalkan dia. Karena sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Dari hadis ini dipahami Rasulullah membasuh kedua kaki terlebih dahulu, baru memasukkan kedua kakinya ke dalam sepatunya. Bukan satu-satu. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain mengatakan wa dhahaba ba'dun ila jawazil masih walau kana al-masih qad adkhala rijlahu al-yumna fil khuffi awil jawrab qabla ghusli rijlain. Ya. Sebagian ulama membolehkan mengusap ya sepatu ya secara bergantian. Qad adkhalahu rijlahu yumna fil khuffi. Ya, kaki sebelah kanan terlebih dahulu. Sebelum apa? Kaki kiri dibasuh. Lakin al-awwal huwal ahwat, wal aula. Akan tapi pendapat yang pertama, pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Ini apa itu? Dia selesaikan dulu mencuci kaki
kanan dan kiri, baru apa? Baru mengenakan sepatunya. Ya, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pendapat yang juga dipilih oleh Syamahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Jadi kesimpulannya, yang paling baik adalah menyelesaikan dulu, membasuh kedua kakinya, kanan dan kiri. Baru setelah itu mengenakan sepatunya. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan kita yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.